فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke 128 dari Mutamimah, Syarah Mutamimah Al-Ajurrumiyah, masih membahas masalah nakirah dan ma'rifah. Wa qauluhu wahiyal asal, ucapan Imam Ar-Ru'aini rahimahullah bahwasanya nakirah inilah yang asal dari suatu isim. Alama alaihi Sibawayh wal jumhur, ini sesuai dengan pendapat Sibawayh dan jumhur nahwiyin. Wahwal asah, dan inilah yang paling tepat. Asal dari isim itu nakirah, yaitu apa? Sifatnya adalah syuyu', yaitu mencakupi banyak individual, bukan hanya untuk individu tertentu. Hadza wan nakiratu tuhaddu wala tuhad wala tu'at. Nakirah itu diberi batasan, yaitu diberi definisi, namun tidak dibilang, tidak disebutkan ada berapa bilangannya. Bi khilafil ma'rifah, berbeza dengan ma'rifah. Kama sayati, sebagaimana akan datang pembahasan tentang ini. Li'annahu la sabila ila hasriha, karena ma'rifah itu kita tidak ada jalan untuk membatasinya. Wa'adiha, dan menghitung-hitungnya, membilangnya, kita tidak punya jalan. Nah, sekarang kita membahas nakirah dulu. Wahadduha, definisi nakirah, hiya kullus min sya'i'in fi jinsih, yaitu setiap nama yang mencakupi seluruh jenisnya. Seperti yang telah kita lewati, misalkan apa? Kitabun. Ini kitab yang mana? Semua jenis kitab masuk di situ. Ini umum, mencakup semua jenis kitab. Demikian pula sayyaratun, mencakup segala jenis kereta. Indonesia bilang apa? Mobil, segala jenis mobil, bukan jenis kendaraan tertentu, tapi segala jenis kendaraan masuk dalam istilah sayyaratun. Tentunya kendaraan yang ma'ruf dikatakan sayyarah, ya. Kapal kendaraan tapi bukan sayyarah. Tayyib. La yahtassu bih, yaitu tidak khusus dengan suatu jenis tanpa melibatkan jenis-jenis yang lain. La yahtassu bihi wahidun duna akhar, ya, tanpa mengkhususkan satu bagian atau satu individu tanpa melibatkan individu yang lain. Maksudnya apa? Memang ini umum, bukan hanya untuk individu tertentu, ini untuk semua. Tatkala kita membicarakan baitun, rumah yang mana? Segala jenis rumah masuk di situ. Inilah nakirah. Iya, sifatnya umum. Kama indal musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh si penulis. Wa qauluhu kullus min, ucapan si penulis, setiap nama, kharajal fi'lu wal harf, keluar dari pembahasan ini fi'il dan huruf, ya, tidak diistilahkan ma'rifah dan nakirah. Wa qauluhu sya'i', yakni am, yaitu mencakup semuanya. Sya'i' yaitu menyeluruh, mencakup banyak perkara. Taqul apa ini, ya? Asya'tul amr, ya, asya' dari asya'a yusyi'u, ya. Asya'tul amr, idza ammamtuh, saya membuat perkara ini universal, perkara ini bersifat menyeluruh, ya, asya'a. Seringkali arti asya'a adalah apa? Menyebarkan berita, ya. Isya'ah artinya adalah berita yang tersebar luas. Wa qauluhu fi jinsih, ucapan Imam Ar-Ru'aini, yaitu yang mencakup segala individu di dalam jenisnya, ay al-maujud, jenis yang ada, ka rajulin, ya, misalkan rajulun, yaitu lelaki. Ini mencakup lelaki yang mana? Semua jenis lelaki, yaitu Zaid, Amr, Sulaiman, ataukah siapa saja nama-nama lelaki itu. Awil muqaddar, atau yang diperkirakan ada, ka syamsin, ya, tanpa al. Bukan asyamsu, tapi misalkan ada syamsun. Nah, ini maksudnya bagaimana? Misalkan diperkirakan matahari yang lain itu ada, semua masuk di sini. Terutama untuk ilmu pengetahuan masa lampau, ya, dipisahkan antara matahari dengan bintang. Kalau pengetahuan orang-orang sekarang kan matahari, ya, bagian dari bintang itu. Jadi bukan mustahil matahari itu banyak, tetapi
apa istilahnya itu ya, di tempat-tempat yang lain yang non jauh di sana. Bukan di sini. Kemudian wa qauluhu wa taqribuha, pendekatan untuk memahamkan masalah ini, masalah ma'rifah, masalah nakirah. Kata beliau, taqribuha ila fahmil mubtadi, untuk mendekatkan pemahaman apa itu nakirah kepada pemahaman orang yang baru belajar. Ayyuqal, kita katakan an-nakirah kullu ma saluh. Nakirah adalah segala lafaz yang layak bi fathil lam wa dhammiha. Boleh salaha, boleh saluha. Lughatan ada dua cara pembacaan. Dukhulu al alaihi, yaitu layak suatu, layak al itu masuk kepada isim tadi. Berarti isim tadi itu tatkala sebelum masuknya al kepadanya, ini isim tadi dikatakan apa? Yaitu dikatakan dia adalah nakirah. Buktinya dia boleh untuk dimasuki al. Kemudian kata beliau di sini wa tu'assiru fihi ta'rif, dan berkesan kepada isim tadi menjadi apa? Ma'rifah. Tatkala dimasuki al, maka apa? Dia menjadi ma'rifah. Taulah kita, dia ini tadi, isim ini tadi, dia itu adalah nakirah sebelum dimasuki al. Baik, nahwu contohnya rajulin. Iya, rajulun ini nakirah. Buktinya apa? Layak untuk dimasuki al, ar-rajulu. Demikian pula wa faros, ya farosun. Dia nakirah, buktinya layak untuk dimasuki al, jadi al-farosu, kuda itu. Sebelum dikasih al berarti apa? Kuda sembarang kuda, terserah kuda yang mana tidak masalah. Wa kitab, iya kitabun, ini sembarang kitab, terserah kitab yang mana. Tatkala dimasuki al maka menjadi kitab tertentu, kitab yang itu misalkan. Taqulu fiha ar-rajulu wal farasu wal kitabu, ya yang semacam itu. Wa qauluna wa tu'assiru fihi ta'rif, ucapan kita, walaupun dohirnya bukan ucapan kita sih ya, tapi ucapan si penulis yaitu Imam Ar-Ru'aini, yaitu bahwasanya al itu tatkala masuk kepada isim tadi memberikan kesan, memberikan pengaruh menjadi ma'rifah. Ihtirazan mimma yaqbaluha, ini untuk berjaga-jaga dari suatu al yang memang dari suatu isim yang memang dia boleh menerima al, tapi wala tu'assiru fih dzalik, tetapi masuknya al kepada jenis isim yang ini tidak berkesan, tidak memberikan tambahan faedah. Faedah apa itu istilahnya? Ya ma'rifah itu tadi. Ka Abbas, ya seperti nama orang Abbas, boleh dimasuki al, tapi bukan menunjukkan Abbas jadi Abbas semula nakirah jadi ma'rifah, bukan. Abbas dengan al Abbas sama saja. Yazid, ya terkadang di sebagian nama itu al Yazid. Demikian pula Harith, terkadang al Harith. Apakah yang satu ma'rifah, yang satu nakirah? Tak, semuanya adalah ma'rifah. Nama orang itu ma'rifah. Ini menunjukkan terkadang al itu masuk kepada suatu apa ya? Kepada suatu isim, akan tetapi tidak menimbulkan kesan ma'rifah. Karena sebelum itu pun memang isimnya memang sudah ma'rifah, seperti Haris tadi dan Abbas. Baik. Taqulu fiha, Anda katakan a'laman yang memang jadi nama, tentunya Abbas, Yazid dan Haris yang memang itu jadi nama orang. Bukan sekedar isim fa'il, tapi memang nama orang. Anda katakan al-Abbas, al-Yazid, al-Harith. Fa'al fiha lilamhil asal fil wasfiyah. Maka al di sini tujuannya adalah untuk mengisyaratkan bahwasanya asal dari isim tadi adalah wasf. Wasf itu maksudnya apa? Isim fa'il mungkin atau isim maf'ul. Ini kan isim fa'il, yaitu apa? Al-Harith. Atau Abbas itu juga apa? Itu juga merupakan wasfiyah, dia sighat mubalaghah, wazan fa'al dan seterusnya.
Tafaulan yaitu untuk mengharapkan keberuntungan, tafaul. Tergantung namanya apa di situ. Au tasyauman atau yaitu meramalkan nasib sial, merasa sial. Bil abus ya abbas. Jadi apa abas yaitu yang berwajah murung, yang berwajah tidak ceria. Ini abus, abbas. Intinya apa? Ini adalah alnya bukan untuk ma'rifah, tapi mengisyaratkan bahwasanya asalnya ini memang suatu nama ini sebenarnya dia adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semacam itu, sighat mubalaghah. Awi ziyadah ya al yazid ya mengharapkan adanya pertambahan. Awil hirasah ya al harith. Kalau harith semata asalnya dia bukan nama, dia sekedar isim fa'il yaitu orang yang menanam, terserah siapapun nama dia. Dia orang yang menanam, dia petani. Tapi kalau sudah dikasih, kalau sudah dijadikan nama orang, maka kalau dikasih al ini untuk menguatkan bahwasanya diharapkan ada sifat itu pada dirinya, yaitu sifat hirasah. Hirasah itu artinya apa ya? Yaitu suka menanam, ia bercocok tanam. Baik. Kemudian ka'anna hadzal musamma fihi hadhihi sifah, maka seakan-akan kalau dikasih al, orang yang diberi nama ini Abbas atau Yazid atau Harith, maka di dalam dirinya memang ada sifat itu. Au turja fihi atau diharapkan ada sifat itu. Walaisat al fiha lit ta'rif, dan al di situ al pada al Abbas, al Yazid, al Harith bukan untuk ta'rif, bukan menyebabkan isim jadi ma'rifah, karena dia sudah ma'rifah, sudah jadi nama orang ya ma'rifah. Likauniha ma'arifah qabla dukhuliha, karena memang isim-isim tadi sudah ma'rifah. Abbas, Yazid dan Harith tadi sebelum dimasuki al. Wahtirazan aidan minal asma'il mutawaghilah fil ibham, dan juga dikatakan oleh si penulis yaitu waktu asiru fihi ta'rif, alnya itu memang memberikan pengaruh, memberikan kesan ma'rifah. Kenapa perlu disebutkan istilah ini? Demi menjaga dari, yaitu menghindar dari isim-isim yang masuk kepada pola mubham ka ghair dan misal. Karena al ghair ada, ghair boleh dimasuki al, misal juga boleh dimasuki al, tapi ini tidak menimbulkan ma'rifah. Tetapi apa? Ini sekedar menunjukkan sesuatu yang global, ya, yang mubham, ya, belum jelas. Baik, sekedar ghairi hada, ghairil karim, bukan orang yang ini, bukan orang yang dermawan. Tapi siapa nama dia? Belum jelas, masih mubham. Jadi al yang masuk kepada ghair atau masuk pada misal itu tidak menimbulkan ma'rifah untuk peristiwa-peristiwa yang polanya memang pola masih mubham. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.